Halo semuanya, selamat datang di Value Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, pada episode sebelumnya atau pada video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana caranya membuat update data tanpa menggunakan refresh, yaitu dengan menggunakan Ajax dan JavaScript. Cuman, pada video kemarin itu, ketika mau edit harus klik 2 kali kemudian menampilkan modal. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana caranya supaya bukan modal yang tampil, tapi yang tampil itu adalah kayak tetap di halaman ini gitu ya. Jadi ketika diklik 2 kali, yang muncul itu adalah input data atau input teks gitu, yang dimana kita bisa ganti langsung di sini gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk semuanya yang belum nonton video yang sebelumnya, silahkan nonton yang ini ya, supaya jelas pembuatan dari awalnya, karena saya tidak akan menjelaskan dari awal lagi. Jadi di sini saya akan lanjut untuk pembahasan kita untuk video kali ini. Oke, pertama-tama di sini modalnya kita akan hide ya, karena kita nggak akan pakai modal. Ini kita hide. Kemudian PHP-nya juga akan di hide ya. Yang atas ini juga akan di hide atau tidak digunakan lagi. Oke. Yang kedua, selanjutnya kita akan berpindah ke JavaScript dari server-side data tables-nya. Jadi di sini kita akan menambahkan sebuah input teks. Kenapa di sini? Karena ini yang akan menampilkan isi dari tabelnya atau data dari tabelnya gitu ya. Jadi di sini untuk label kita akan tambahkan tag div ya. Kemudian kita kasih ID, namanya div label gitu ya. Jangan lupa dikasihkan ID-nya, karena datanya banyak, jadi setiap data itu, jadi ini ya, 1, 2, 3, 4, ada 8 data, setiap data itu dia punya div label sesuai dengan ID keberapa dia data tersebut gitu. Kemudian ini sudah ditambahkan ID, di sini kita akan tambahkan style ya. Tambahkan yang namanya style display block. Jadi style display block itu artinya ini adalah yang akan ditampilkan pertama gitu. Di sini kita tambahkan sebuah div lagi. Yang dimana kita kasih label lagi. Kita kasih ID, namanya div text gitu ya. Jangan lupa dikasih ID juga. Di dalamnya kita akan kasih form input yang dari sini ya. Yang ini, yang di dalam modal itu, form input yang di dalam modal itu kita akan pindah ke sini. Tinggal kita ganti ya input text, jenis bayarnya tetap, ini yang akan kita ganti. Kalau di JavaScript tidak pakai PHP ya. Terus bayar ID, kemudian ini isinya, berarti JNSBYR ya. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita kasih style di div text-nya ya. Style. Di sini kita kasih display none atau disembunyikan gitu ya. Jadi kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Ini tetap ya tampil pertama kali, jadi ketika diklik 2 kali nanti akan muncul input text yang kita buat di sini ya. Ini ya input text ini. Cuman tampilnya di sini akan kita ubah, jadi bukan seperti ini ya. Ini tampil modal ID, modal show ini untuk menampilkan modal yang tadi kita hide ya. Modal yang di hide ini. Sedangkan di sini kita mau menampilkan input text ini. Jadi bukan seperti ini caranya ya. Kita pakai dokumen .get element by ID, kurung buka kurung tutup, ketik 1 2 kali. Kita pakai ini dulu, labelnya ini, tag label. Jangan lupa plus ID.
dot style dot display sama dengan satu dua kali. Ini berarti none. Kita copy, berarti yang ini. Jadi none itu berarti labelnya ketika diklik 2 kali gitu, dia akan menyalakan, double klik ya. Dia akan menampilkan atau dia akan menjalankan event JavaScript tampil. Kemudian dia akan menghide label atau menghide labelnya akan digantikan dengan ditampilkannya div text atau input textnya. Log. Seperti ini. Sekarang kita coba refresh dulu. Kita coba ya. Nah, seperti ini ya. Ketika diklik 2 kali, dia akan tampil form edit ya. Cuman di sini gimana kalau misalkan batal gitu ya. Jadi kita tambahkan sebuah tombol ya. Di bagian sini kita tambahkan sebuah tombol ya. Kita copy aja dari atas ini ya. Oke. Taruh di dalam div dari div text-nya ya. Jangan ada enter ya di sini ya. Spasi boleh, enter jangan ya. Input text btn success on click save data ya. Bener, save data. Jadi save data itu ketika dia mau edit, dia akan menjalankan event save data. Jadi ini tidak usah diganti. Yang diganti itu cuma PHP-nya aja ya, diganti jadi plus ID ini. Kemudian di modal dismiss-nya dihapus ya. Ini updates gitu, teman. Di btn ini kita tambahkan btn xs gitu ya, supaya jadi kecil tombolnya. Kemudian button yang satu lagi, ini kita tambahkan on click. Kita copy aja. On click, cancel gitu misalnya. Kemudian dismiss-nya ini kita ganti dihapus juga. Terus batal gitu misalnya. Batal edit gitu ya. Kemudian di bawah sini ini kita copy ya. Ini kita copy. Kita tambahkan function cancel-nya ini. Cancel ID. Ini kita balik sekarang ya. Yang jadi none jadi black. Jadi kebalikan dari tampilnya ini. Kemudian black-nya jadi none. Sekarang kita coba. Kita refresh. Batal. Oke. Cuman di sini belum saya tambahkan ya untuk btn default ini, atau kita buat linear aja. btn xs supaya ukuran tombolnya sama ya. Kita ulang sekali lagi. Klik 2 kali, batal. Klik 2 kali, batal. Oke. Ini kalau misalkan dia mau edit, klik 2 kali, nggak jadi deh, batal. Klik 2 kali, nggak jadi deh, batal. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba untuk editnya langsung ya. Di sini untuk function save data ini atau JavaScript save datanya itu ada perubahan di bagian ininya saja ya. Di bagian ini, return-nya ini, isinya itu harus sama dengan return atau isinya dari yang kita buat di dalam success di Ajax-nya. Karena di sini kita akan mengeload ulang data tables-nya atau tabel menggunakan data tables. Ya, kita paste di sini, kemudian kita refresh sekali lagi, kita coba edit, TUS gitu, edit, oke. Kita klik 2 kali lagi, kita hapus D-nya, edit, misalkan ini, edit jadi 3 gitu, edit, atau kembalikan jadi 2, edit, yang satu kita batal, oke, aman ya. Sebelumnya ini kalau diklik kan kepanjangan ya, ini kita edit aja ya. Mana dia? Oh, ini dia. Kita edit form text-nya, jangan pakai form control ya. Kita pakai display. Kita pakai style. widht. Misalkan 150. Jangan deh 100 px gitu ya. Ini kita copy. Kemudian kita refresh. Apakah mau ya? Kita klik 2 kali. Oke, mau ya. Maksudnya biar nggak kepanjangan gitu ya.
Jangan lupa perubahan di sini juga akan terjadi perubahan di dalam data tables yang kita panggil ulang di shift datanya atau function shift datanya ya. Ini jangan pakai class form control, pasti yang tadi. Oke, itu dia tadi gimana menggunakan show hide form atau menampilkan form edit, form text edit ya di listnya langsung ya. Show hide menggunakan JavaScript. So, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.